Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rai dan pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun juga Anda bisa menangkap dan menyaksikan siaran kita ini. Mari kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan dikurniakannya kepada kita. Selanjutnya salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membangun karakter atau kepribadian sosial atau yang bersifat sosial pada diri anak kita. Ini adalah sangat penting. Bagaimana cara kita menanamkan kepribadian yang bersifat sosial pada diri anak kita, sosial, bermasyarakat. Maka dalam kajian ini, untuk mengkaji bagaimana kita membina kepribadian yang bermasyarakat atau bersosial dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan secara psikologi anak, kejiwaan anak. Yang kedua, mempersiapkan anak untuk bisa menempuh hidupnya di masa yang akan datang. Apa yang harus dilakukannya? Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas dari sisi yang pertama. Istilahnya bahasa Arab adalah isba'ul hajat an-nafsiyah wal ijtimaiyah. Memenuhi kebutuhan baik secara pribadi atau masyarakat. Dari sisi kejiwaan, membentuk karakter pribadi yang ada pada anak kita. Perlu diketahui bahwasanya kebutuhan-kebutuhan ini boleh jadi seseorang bisa hidup tanpa kebutuhan tersebut, tanpa memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi seseorang yang hidup tanpa memenuhi kebutuhan tersebut akan hidup dalam bentuk orang yang tidak memiliki karakter atau kepribadian yang lurus. Kenapa? Karena ketika hal itu hilang atau sebagiannya hilang, menjadikan anak tadi tidak seimbang. Maka yang pertama dari memenuhi kebutuhan kejiwaan, psikologi seorang anak adalah yang pertama kebutuhannya untuk dihormati, ihtiram. Kebutuhannya untuk dihargai, dan kebutuhannya untuk mandiri. Ini perlu kita bina dari kecil. Anak kita ya akan merasa terhormat, merasa dihargai, dan merasa bisa melakukan sesuatu dengan mandiri. Apabila kita memenuhi kebutuhan ini, yaitu penerimaannya secara bermasyarakat, akan bisa menumbuh rasa kepercayaan dirinya, dan dia akan bisa meraut kepercayaan itu.
Kalau kita lihat sunnah-sunnah yang suci, sunnah yang datang dari Nabi SAW, penuh dengan penghargaan, dengan memuliakan anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau bersalam kepada anak-anak. Ketika kita jalan, jangan kita diam saja dengan anak-anak. Hendaklah kita sampaikan assalamualaikum nak. Ketika kita memuliakan, anak tadi merasa dia dihormati. Saya masih ingat para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu di kampung saya, dan beliau adalah keturunan Buya, yang kemungkinan itulah yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada ibu tadi. Setiap kami berpapasan, waktu itu saya masih ingat, beliau berjalan di jalan yang dekat dengan sekolah SD kita pada saat itu. Dia menyampaikan salam, assalamualaikum. Kita pun menjawab. Terasa kita ada rasa cinta dengan ibu itu. Ketika ibu itu kita lihat, kita pun hormat kepadanya, karena dia telah menghormati kita. Terkadang ketika dia lewat, karena sudah seringnya kita melihat dia bersalam dengan kita, kita yang mendahului untuk bersalam. Assalamualaikum Bu. Dan akan ada rasa saling menghormati pada saat itu. Begitu juga Nabi SAW memanggil anak-anak dengan kuna. Kuna itu apa? Semacam gelar yang indah. Kuna itu nama sebutan alias yang awalnya ada abu, ummu, ibnu, ibnatu, misalkan sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada seorang anak Abu Talhah, ya, dia katakan, ya Aba Umair, madza fa'alan Nuqair. Nabi, orang yang paling mulia, orang yang diutus dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa sekarang dari sisi keduniaannya, beliau adalah pimpinan negara pada saat itu. Beliau berpapasan dan bertanya kepada anak kecil. Bagaimana kisahnya? Bahwasanya anak kecil ini, ya, saudara dari Anas bin Malik, dia memiliki burung. Nama burung itu diberi nama Nuqair. Dia sangat sayang dengan burung itu. Pada satu hari dia murung dan dia tidak memegang burungnya, yakni burung yang telah dipeliharanya. Lalu Nabi bertanya, ya Aban Nuqair, ya Aban Umair, Aba Umair, itu namanya kunyah. Wahai Bapak Umair, ya, kita sudah biasanya panggil Bapak, Uba, Abu. Itu biasanya adalah orang yang sudah dewasa. Tapi anak pun dalam rangka kita memuliakannya. Nabi bertanya kepadanya, wahai Abu Umair, apa keadaan Nuqair? Ya. Begitu juga Nabi SAW menghormati hak-hak anak-anak di dalam majelis. Pernah Nabi minta izin karena pada saat dia duduk, sebelah kanannya ada anak kecil, sebelah kirinya senior-senior sahabat. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Merupakan sunnah kita berikan kepada yang kanan lebih dahulu daripada yang kiri. Sekarang yang sebelah Nabi adalah anak kecil, sebelah kiri Nabi adalah orang-orang, ya, senior-senior sahabat, tokoh-tokoh. Nabi tidak semena-mena dia memberikan kepada senior sahabat ini dengan anggapan iko anak ketek, ya.
ikulah yang gadang. Ini adalah anak kecil, ini yang lebih besar yang perlu dihormati. Tidak begitu saja semena-mena. Tapi Nabi meminta izin kepada anak tadi. Bagaimana pendapatmu ya nak, kalau seandainya saya berikan kepada ini dahulu? Itu dalam rangka menghormati dan memuliakan anak tersebut. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihtiram, memuliakan ini hendaklah memang muncul dari hati yang dalam dari kedua orang tuanya. Tidak hanya sebatas luar saja, tapi hendaknya datang dari dalam. Bukan didatang dari luar yang gersang, ya, tapi betul-betul dari dalam hati sanubari. Sementara anak kaum muslimin dan muslimat, walaupun dia adalah anak kecil, dia sangat paham dengan melihat kepada pengaruh yang ada di luar. Dia akan bisa membedakan antara senyuman yang mengandung senyuman kebahagiaan, senyuman keridhaan, dari senyuman itu adalah senyuman untuk menghinakan. Anak itu secara fitrah Allah telah berikan kepadanya mampu menangkap itu. Dia lihat nih pandangan orang tuanya sudah gini, ini nggak senang nih. Walaupun dia senyum juga, tetapi senyum ini ada unsur meremehkan, ada unsur marah. Dia sangat paham. Maka oleh karena itu hati-hati kita di dalam menghormati anak-anak kita. Ditambah dari apa yang telah kita sebutkan tadi adalah memberi nama yang baik untuk anak-anak kita. Menghormati hak-haknya, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, mendengar pembicaraannya. Ini yang sering di antara kita yang kadang-kadang kita cuek terhadap anak-anak kita. Dia baru bicara, kita tidak memberikan perhatian yang penuh kepadanya. Terus terang ini akan menyebabkan anak kita itu malas berkomunikasi dengan kita. Menyebabkan anak kita ini kurang menghargai orang tuanya. Karena dia melihat orang tua saya saja tidak memuliakan saya, tidak menghormati saya, bagaimana saya akan memuliakannya? Rasa syukur yang kita berikan, rasa terima kasih kepada dia, ya, dan berdoa untuknya apabila dia melakukan perbuatan yang baik, ya. Coba kita lihat dalam bahasa Arab, jika ada orang melakukan perbuatan yang baik, biasanya diucapkan ahsanallahu ilaika, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Ketika ditanya pertanyaan lalu dia jawab dengan pertanyaan yang benar, biasanya orang Arab mengatakan fatahallahu alaik, semoga Allah membukakan hatimu, ya, karena dia sudah bisa menjawab dengan baik. Dan begitu diiringi dengan doa. Maka kalau kita lihat, anak kita itu akan meniru kita. Apalagi pada umur-umur di ujung umur kekanak-kanakan. Maka hendaklah pada saat itu seorang pendidik, orang tua, dan siapapun pendidik, hendaklah dia lebih interaktif dengan, berinteraksi dengan anak. Baik secara emosionalnya maupun secara perbuatannya. Ketika, ya, anak kita bawa di dalam bersafar, itu akan bisa menumbuhkan rasa interaktif kita dengan anak kita, berinteraksi dengan mereka. Minta kita muliakan, kita perhatikan. Begitu juga ikut serta bermain dengan anak-anak, ya, permain-permain yang mubah.
ikut serta bersama anak-anak bekerja, membaca, dan yang lainnya, akan terasa anak itu merasa bahwasanya memang orang tuanya dijadikan sebagai teman. Kemudian orang tua di dalam berinteraksi dengan anak ini, mendengarkan keluhan-keluhannya. Apabila terjadi perbedaan pandangan, maka hendaklah terjadi diskusi antara orang tua dengan anak, dengan diskusi satu sama lain saling menghargai. Tentu perlu kita tanamkan bahwa hak orang tua lebih kedepankan. Maka jangan kita mematahkan pucuknya sebelum dia tumbuh. Ketika anak kita melihat dia punya pendapat, lalu kita patahkan, uang apa tahunya? Itu sebenarnya mematahkan, yang menjadikan anak kita tidak percaya diri. Siapa penyebabnya? Adalah orang tuanya. Coba kita lihat Umar bin Khattab, bagaimana dia memberikan semangat kepada anaknya. Ketika dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari, Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Di situ ada Ibnu Umar, Umar bin Khattab, dan yang lainnya. Nabi mengatakan ada satu pohon di dalam Al-Quran disebutkan dia bagaikan karakter sebagai orang mukmin. Semua orang mengira bahwasanya yang dimaksud itu adalah pohon yang tumbuh di dalam lembah. Namun Ibnu Umar dia mengatakan terlintas bagiku adalah pohon kurma. Beliau diam karena ada senior-senior, bapaknya ada di situ. Dia tidak mau menjawab karena tidak berani. Lalu dijawab oleh para sahabat, dengan itu adalah pohon yang yang di lembah. Lalu Nabi mengatakan dia adalah korma nakhl. Setelah pulang, Ibnu Umar menceritakan, wahai bapakku, sesungguhnya aku mengetahui jawabannya. Saya pengen mengucapkannya, tetapi ada senior-senior yang lain. Umar tidak mengatakan, kenapa kamu tidak omongin tadi? Kenapa? Tidak. Karena itu adalah kritikan. Dan kritikan yang berunsur menyalahkan. Tapi Umar mengatakan, jika seandainya engkau sebutkan itu tadi, itu adalah sesuatu yang lebih berharga bagi saya daripada yang lain. Itu adalah motivasi. Bukan unsur menyalahkan. Tetapi situ adalah unsur menghormati. Kalau seandainya anak kita terjadi kesalahan, hendaklah seorang pendidik, orang tua, dia pertama menerima kesalahan anak-anaknya tersebut. Lalu hendaklah dia ingatkan itu ada satu kesalahan dengan cara yang baik, sehingga dia tahu bahwa itu adalah salah dan kedepannya dia tidak ulangi kembali. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghargai anak ini sangat penting. Karena dengan menghargai anak, anak itu akan menghargai kita. Begitu juga kita mendidik anak kita untuk istiqlal, kemandirian dari dini, ya, agar anak tadi dia berusaha sendirinya untuk misalkan makan, minum, memakai pakaian. Kalau kita lihat dia sudah pantas untuk mencuci sepatunya misalkan, kita suruh dia untuk bisa mandiri dengan kebutuhannya sendiri. Yang kedua, kebutuhan yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan si anak kepada kasih sayang. Kebutuhan anak kepada kasih sayang. Ini merupakan kebutuhan yang terpenting dari kebutuhan kejiwaan yang ada pada setiap manusia. Oleh karena itu juga hadis sangat banyak sekali yang menerangkan tentang fenomena-fenomena dari kecintaan itu. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak,
kita menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada anak, adalah kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka. Apalagi pada zaman murahaqah, pancaroba. Saya lihat kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi pada zaman SMP itu adalah merupakan waktu mereka pancaroba, perbedaan atau perubahan yang ada. Maka di sini diperlukan ketat, ya, untuk memberikan kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan oleh mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita memberikan hajat ini, boleh jadi akan bisa mengakibatkan anak kita itu merasakan tidak ada kenyamanan hidup. Di sini disalahkan, di situ disalahkan, di sini dikritik dan seterusnya. Sehingga dia merasa salah. Ya. Dia tidak akan bisa percaya terhadap dirinya sendiri karena dia melihat seluruhnya orang menyalahkan dia. Maka sulit bagi seorang anak, ya, untuk diberikan satu beban. Sementara yang lain merasakan adanya kegalauan, kecemasan yang nanti akan berakibatkan anak kita itu menjadi anak yang eksklusif. Sebagai pengalaman pribadi, membiasakan anak-anak kita yang kecil untuk sibuk dengan komputer atau iPad atau laptop atau handphone, itu ada menumbuhkan hal-hal yang kurang baik terhadap anak kita. Akan muncul egoisnya, akan muncul monopolinya, ya, karena ketika dia di hadapan komputer, dia bisa menalaukan. Nah, dia akan mencari ketenangan, dia akan mencari tidak ada kesibukan di situ. Nah, ketika ada orang mengganggu, dia akan langsung marah-marah, ya, dan ini akan menjadikan secara psikologi anak kita, dia akan terusir atau terpencil dari kawan-kawannya. Maka oleh karena itu perlu kita menanamkan rasa hanan, rasa cinta kepada mereka dengan cinta yang benar, ya. Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah kebutuhan mereka untuk bermain. Kebutuhan untuk bermain, ya, ini juga mengandung unsur pertama, unsur faedah kejiwaan terhadap anak itu sendiri, terhadap pakaian, terhadap badannya, terhadap pembinaan untuk bersosial. Anak dalam bermain misalkan, ya, anak-anak kita ini dia harus berinteraksi dengan yang lain. Tapi kalau kita sibukkan dia dengan iPad, sedikit dia marah, kita kasih, lalu dia diam. Dia tidak bisa berinteraksi dengan anak-anak atau orang di lingkungannya. Sementara dia mau tak mau nanti harus seperti itu. Maka oleh karena itu, ya, kita perlu memperbaiki dan mengetahui bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik. Wallahu ta'ala. Kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham Al-CMA yang telah menyampaikan kepada kita bagaimana cara membina kepribadian anak dalam bersosial. Fenomena yang terjadi saat sekarang ini yang itu ada di dekat kita atau di lingkungan yang lain, Ya. ketika anak bisa dikatakan itu anak berusia 5 atau 6 tahun merengek, itu orang tuanya cenderung berkata kasar gitu. Ya. Ini kenapa gini? Ini kenapa? Apa tuh? Terus dikasih mainan gitu. Apakah ini contoh yang baik dalam membina karakter anak gitu, Ustaz? Oh iya, yang seperti itu ketika anak kita marahi, terkadang ucapan kita itu melebihi dari seharusnya apa yang diterima. Iya. Itu sangat tidak mendidik. Saya juga melihat ada waktu itu ketika bulan puasa, seorang guru yang menjadi pengawas terhadap pesantren kilat pada bulan Ramadan, baru aja masuk anak-anak, gurunya marah-marah, mencela, berteriak.
ini bukan tipenya seorang pendidik. Kita di sini ada dua hal, kita menambah ilmunya dan mendidiknya. Nah, mendidik ini yang membutuhkan karakter yang baik. Maka anak kita yang melakukan melakukan kesalahan, ya, maka jangan kita omelin, kita berikan tanggapan, kita berikan gambaran bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Maka marah-marah kepada anak umur 7 tahun atau 4 tahun, apalagi di bawah dari itu 3 tahun, itu tidak pada tempatnya. Maka itu adalah perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang zalim. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Buya Al-Fisham. Bagaimana solusinya kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak supaya anak ini bisa terampil di tengah masyarakat, sedangkan kondisinya belum bisa menerima semaksimal gitu, Ustaz. Jadi anak yang bagaimana? Ini anaknya usia kira-kira 5 sampai 6 tahun dan dia pingin anaknya ini bisa berkembang di tengah masyarakat dan tidak penakut gitu. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, sangat mudah sekali mungkin ya, dengan membiasakan anak kita memiliki tamu, lalu kita suruh anak kita untuk menyalami tamu itu. Kalau ditanya kita suruh dia menjawab, ya. Melatih untuk tampil di depan orang ramai. Ada anak yang hanya di rumah aja, ketika dia lihat ada orang baru di rumahnya malahan dia marah-marah, menangis, takut dan yang lainnya. Nah, maka kita biasakan, diberikan pengertian kepada mereka. Wallahu a'lam. Terus bagaimana dengan reaksi apa yang dilakukan oleh orang tua seperti yang Ustaz Ibu ya sampaikan tadi, ketika ada tamu anak disuruh untuk salam gitu. Tapi ada juga dari sebagian orang tua yang minta kalau ada tamu ayah nanti ke belakangnya. Nah, bagaimana nih Ustaz? Iya, sebenarnya saya katakan tadi ada hikmah yang bisa kita dapat ketika kita memperkenalkan anak kita dengan tamu-tamu kita atau teman-teman kita dan sebaliknya. Apa itu? Adalah kunci dia berbakti kepada orang tua setelah orang tuanya meninggal dunia, yaitu dengan menjalin hubungan orang-orang yang pernah dijalin oleh orang tuanya. Maka kalau begitu, kita pengen anak kita berbakti kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia, kita kenalkan mereka dengan teman-teman kita, sehingga ketika mereka tetap memuliakan teman-teman kita itu, mereka sebenarnya telah berbakti kepada kita. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Buya Al-Fisham. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa dan di mana, Bu? Ini Ibu Lindra Ustaz dari Teba. Ya, silakan. Ini Ustaz, saya mau nanya. Saya kan tinggal bersama orang tua. Jadi dalam mendidik anak, karena saya bekerja juga ya Ustaz ya. Jadi kebanyakan orang tua yang terlalu banyak ikut campur cara mendidik anak. Jadi orang tua saya sama saya sendiri itu bertentangan cara mendidik anak. Jadi gimana cara solusinya Ustaz supaya anak itu lebih mendengar kata saya daripada orang tua saya gitu. Sudah ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, di dalam kita mendidik anak kita sangat mempengaruhi kepada lingkungan. Maka dalam hal ini hendaklah kita juga ajak orang tua kita untuk mendidik anak kita, bagaimana kita seharusnya bersikap dengan mereka. Kita menyuruh A, tapi orang tua kita menyuruh B. Hendaklah kita diskusikan kepada anak kita, kepada orang tua kita, agar seide sehati ketika kita mendidik anak-anak kita. Kalau seandainya orang tua kita kurang bisa menanggapi yang lebih positif dalam masalah ini, maka alternatif yang lain adalah hendaklah kita hidup dengan anak dan suami, ya, suami istri di rumah tersendiri, sehingga kepemimpinan suami kita itu betul-betul nampak pada saat itu, ya. Nah, begitu juga peran ibu di dalam mendidik anaknya juga nampak. Maka dua kita sarankan ibu. Yang pertama, kalau seandainya ini ada yang lebih bagus, kita ajak orang tua kita untuk bisa memahami bagaimana pendidikan yang kita inginkan. Kalau seandainya tidak bisa, maka solusinya adalah pindah. Wallahu a'lam. Kalau seandainya pindah rumah sendiri dari orang tua tidak bisa juga, maka berusahalah kita meminimkan kerusakan yang ada pada anak-anak kita. Wallahu a'lam.
Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Buya Elfisyam yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Lindra tadi. Bagaimana pola asuh terhadap anak yang berusia 2,5 tahun ini, Ustaz? Ya. Di dalam kajian kita sebelumnya pernah kita mempelajari fase perbedaan, fase pertumbuhan anak sesuai dengan arahan Al-Quran dan Sunnah, bahwa anak itu kita bisa lihat fasenya adalah ketika dia lahir dari 0 sampai 2 tahun. 1 hari lebih dari 2 tahun sampai 6 tahun itu namanya adalah hadhanah. Hadhanah itu adalah asuh, ya. Di mana anak yang dari 0 sampai 2 tahun itu adalah radha'ah, yakni pada masa anak-anak kita menyusui. Nah, ketika anak sudah menyusui atau sudah mulai dia disapih, dia berpisah dengan orang tuanya, kemudian dia masuk ke dalam masa kanak-kanak atau bisa juga dikatakan masa asuh, maka dalam hal ini orang tua harus mengerti karakter anak-anak kita pada saat itu yang sangat menonjol. Yang pertama, karakter anak kita pada saat itu adalah mereka sangat-sangat memiliki sifat peniru dari segala hal, terutama adalah di dalam omongan, ucapan. Karena itu adalah masa anak-anak kita untuk menambah pembendaharaan kata-katanya. Maka oleh karena itu, pada saat itu hendaklah yang terdengar di dalam rumah tangga kita itu adalah kata-kata yang baik. Jangan kata carut, marut yang keluar, ya. Akan tetapi adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang mendidik, kata-kata yang menghormati, kata-kata menghargai. Ini yang muncul, ya, sehingga anak kita itu akan terbiasa dengan kata-kata itu dan akan menjadi pembendaharaan kata-katanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, anak kita juga meniru. Terkadang anak kita yang berumur 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, tahu-taunya dia pakai baju besar, baju orang tuanya yang dipakai. Maka dia pengen seperti orang tuanya, gitu loh, ya. Maka oleh karena itu kita harus lihat karakter anak. Pada saat itu juga anak-anak kita punya keinginan untuk mencari keridhaan orang tuanya. Nah, yang dimaksud bagi mereka anak-anak yang ridha itu adalah jika orang tuanya mendiamin, berarti itu adalah ridha. Ketika orang tuanya tidak mendiamin, marah-marah, berarti tidak ridha. Itu adalah sebagai pertimbangan dari mereka. Mereka belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi dia akan lihat bagaimana keridhaan. Maka oleh karena itu, ketika anak kita melakukan suatu kesalahan dan kita diamin, tidak kita tegur, tidak kita arahkan, maka dia beranggapan bahwa dia adalah itu adalah perbuatan ridha. Tidakkah kita pernah membaca seorang anak yang baru balita sudah merokok dengan sekian rokok, ya, satu hari mungkin 1 bungkus, 2 bungkus atau lebih. Pada awalnya kenapa? Pada awalnya ketika dia menjadi anak yatim, orang tuanya meninggal dunia, kemudian semua orang tentu dia merasa iba dengan anak tadi. Nah, dia menangis. Ketika dia menangis, apa permintaannya dikasih? Taunya dia meminta rokok, ya, dikasih. Nah, setiap saat itu dia sudah terpatri dalam pemahamannya, oh kalau begitu mereka ridha saya merokok, ya. Maka itu dilakukannya. Nah, ketika ada dia biasa untuk melakukan itu, sudah terbiasa. Malah kalau dilarang dia akan marah-marah. Nah, jadi bagi kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, hendaklah kita bisa menempatkan hal-hal yang tadi. Perlu kita ingat sekali lagi, kita harus mengenal karakter anak pada umurnya, sehingga kita bisa memberikan apa yang paling tepat, yang berpotensi untuk berikan kepada mereka. Dan terutama juga anak-anak, semakin kecil umurnya, semakin bersih otaknya, ya, semakin tajam daya tangkapnya. Maka pada umur-umur 2 tahun 1 hari, hendaklah anak kita itu kita latih untuk membaca Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran, maka dia akan hafal. Saya lihat juga ada trik untuk menghafalkan anak-anak dari dini kecil.
untuk menghafal Al-Quran adalah dengan membacakan kepadanya setiap hari satu ayat, cuma satu ayat dibacakan, tapi dirutinkan terus. Itu akan menjadikan anak kita akan bisa hafal lebih dini. Coba kita lihat, ketika kita naik dengan anak kita ke pasar bolak-balik 10 kali saja, belakangan nanti di rumah dia sudah hafal nyanyi yang sering dibunyikan di atas angkot. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketajaman daya tangkap anak itu sehingga dia bisa melakukan atau menghafal apa yang belum dia bisa baca. Nah, maka hal ini adalah kita manfaatkan potensi yang ada itu di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham. Sebelum kita mengakhiri acara kita, marilah kita dengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Buya Muhammad Al-Fisham LCMA. Mudah-mudahan kesimpulan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya bagi kita para orang tua sangat menginginkan anak yang saleh dan salehah. Bagaimana solusinya? Mari kita dengarkan kesimpulan dari Buya Al-Fisham. Silakan. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dalam kajian kita di dalam membangun kepribadian bersosial dan bermasyarakat pada anak kita, kita harus bangun dia dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi psikologi anak itu sendiri terhadap dirinya dan bermasyarakat. Yang kedua nanti adalah persiapan. Apa yang telah kita pelajari di antaranya adalah membangun rasa kebutuhannya atau memenuhi kebutuhannya untuk dihormati, dihargai, kemandiriannya. Kemudian kita membangunnya atau mendidiknya dengan penuh kasih sayang, penuh kejujuran, ketulusan. Ya. Kemudian juga kita berikan kepada dia untuk kesempatan untuk bermain, karena itu ada kebutuhan anak-anak dalam umurnya, dan di dalam permainan itu juga akan terdidik anak-anak kita dengan sportivitasnya ada, kemudian kejujurannya ada, ya, lalu kegembiraan. Kemudian di dalam membentuk takwin, membentuk tubuhnya, dia memerlukan olahraga yang akan bisa memberikan kesehatan yang maksimal kepada dirinya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan mengkaji dari sisi yang kedua, yaitu persiapan untuk menghadapi masa depan, ya, bagi anak. Ingat, anak soleh bukan turun dari langit, akan tetapi dia adalah tumbuh dari didikan orang tua dan lingkungannya. Maka karena itu perlu kita berusaha agar anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan kita nanti terkecoh, tertipu, terperangah, ya, tercengang ketika kita melihat anak kita setiap hari semakin buruk dari akhlaknya. Nah, ini adalah tanggung jawab kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.